Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat, Pak. Jadi sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa mengharap kepada Allah agar diberikan kelancaran pada hari ini. Siapkan, Dinda, silakan. Sebelum belajar, anak-anak kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini saya akan mengabsen anak-anak sekalian ya. Pak. Dinda Safila, Hadir, Pak. Maulida Timaroya, Hadir, Pak. Pika Agustari, Hadir, Pak. Siti Halimah, Ya, Pak. Nova Kandil Hayu. Sakit, Sakit, Pak. Pak. Sakit? Ya. Ada suratnya? Ada, Ada, di Pak. sini, Ada, Pak. Pak. Oh iya ya, udah. Jadi di sini kita akan membahas di KD 3.2 mengenai sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Al-Quran. Ya, di sini saya akan memberikan materinya sedikit, kemudian nanti kalian eksplorasikan sesuai dengan arahan yang saya berikan nanti. Jadi anak-anak sekalian, di hari sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Maka hari ini kita akan sejarah, ya, bicara tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Anak-anak semua harus tahu mengapa Al-Quran itu diturunkan dan sejarahnya bagaimana. Apakah Al-Quran itu turun hanya begitu saja atau memiliki proses yang panjang? Maka dari itu akan kita bahas pada hari ini. Anak-anak sekalian, silakan dibuka bukunya, buku paketnya dibuka. Kalau tidak ada buku paket, silakan boleh buka HP. Di situ ada buku online-nya ya, ada di situ. Baik anak-anak bapak sekalian, pengertian sejarah turunnya Al-Quran. Saya mau nanya dulu sama anak bapak. Adakah yang tahu tentang sejarah turunnya Al-Quran? Bagaimana prosesnya menurut sepengetahuan kalian? Ada yang tahu? Sebelumnya? Tidak ada? Baik. Silakan amati di HP kalian atau di buku paket kalian. Amati gambar itu. Ada di situ gambar tentang sebuah gua. Ya, ada di situ gambar tentang sebuah gua, di mana saya akan perkenalkan tentang gua itu. Gua itu berada di negara Arab Saudi, di mana ketika itu Nabi Muhammad sedang bersemedi di dalamnya. Nama guanya Gua Hira. Ya, nama guanya Gua Hira. Tempat turunnya Al-Quran atau wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Saya tanya kepada anak-anak bapak sekalian, yang memberikan Al-Quran itu apakah Allah langsung atau melalui perantara? Siapa perantaranya itu? Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril yang tugasnya menurunkan wahyu. Menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyu itu petunjuk. Ya, jadi apa wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad? Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang membicarakan tentang bacalah, Iqra. Maknanya di sini apa? Belajar. Makanya wahyu pertama turun kepada Muhammad itu adalah perintah untuk membaca atau belajar. Baik anak-anak bapak sekalian, saya memberikan tugas kepada kalian untuk mencari dari berbagai sumber, apakah itu dari internet atau dari manapun, dari buku, mengenai proses turunnya Al-Quran. Kalian kerjakan masing-masing per individu, kalian tuliskan di kertas, nanti kalian akan paparkan ke depan. Ya, bisa nggak, Nak? Bisa, Pak. Jadi
sejarah penulisan Al-Quran. Sejarah penulisan Al-Quran, Qurannya, proses penulisan. Yang pertama itu di zaman Nabi Muhammad. Yang kedua di zaman Abu Bakar. Asyidi. Ya. Yang ketiga tuh ada di zaman Utsman. Usman bin Affan, Pak. Ya, Utsman bin Affan. Jadi di zaman Umar, di zaman Ali, apakah ada proses penulisan Al-Quran? Ada, tapi yang secara terperincinya itu ada di zaman Nabi Muhammad pertama, ada di zaman Abu Bakar, dan ada di zaman Utsman. Ya, ada di 3 zaman inilah Al-Quran itu melalui proses penulisan yang sempurna hingga sampai saat ini menjadi sebuah mushaf. Maka dari itu saya memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk menulis tentang sejarah penurunan Al-Quran dan penulisannya. Ya, saya akan bagi kelompok 1-2 kelompok saja. Kelompok pertama itu Maulidati dengan Siti Halimah. Kelompok kedua Dinda Syafira dan Tika Agustari. Silakan kalian duduk sama dan kalian bekerja sama. Nanti kalian akan presentasikan di depan. Ya. Sudah ada Bapak? Sudah dapat kelompok, hanya 2 kelompok saja. Kalian diskusi, kemudian kalian tuliskan di kertas itu. Satu kertas satu saja ya. Ya, Pak. Ya, silakan bekerja. Kelompok ini jangan ada nanya sama kelompok yang lain. Kerja sama masing-masing karena sudah ada kelompok. Sudah siap anak-anak? Dapat. Baik, kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan paparkan hasil diskusinya. Ya, saya silakan. Silakan mulai.
Terima kasih kelompok yang sudah tampil. Silahkan kumpulkan hasil presentasinya tadi pada saya sebagai bahan penilaian saya. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai proses turunnya Al-Quran. Banyak pendapat mengenai proses turunnya Al-Quran, ya. Tapi pendapat yang banyak dipakai oleh kalangan ulama adalah 17 Ramadan. Ya, di tanggal 17 Ramadan Al-Quran itu turun ketika Nabi Muhammad bersemedi di Gua Hira. Ya, ini adalah pendapat yang paling banyak dipakai. Makanya sampai saat ini setiap tanggal 17 Ramadan kita memperingati malam Nuzulul Quran. Ada juga pendapat yang mengenai yang Quran itu turun tanggal 27 Ramadan. Maka yang manakah kita ambil? Yang paling banyak dipakai oleh kalangan ulama, yang 17 Ramadan. Ya. Kemudian sejarah penulisan Al-Quran. Al-Quran itu pertama kali turun tidak berbentuk kertas, akan tetapi berbentuk tulisan atau bacaan. Dan Nabi Muhammad tidak bisa baca. Ketika surah Iqra Al-Alaq turun ayat 1 sampai 5 itu kan menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak bisa baca. Maka apa yang diandalkan oleh Nabi Muhammad? Yang diandalkan Nabi Muhammad adalah hafalan yang kuat. Nabi Muhammad itu hafal 30 juz. Makanya Nabi Muhammad di sini di zaman Nabi Muhammad itu Al-Quran itu tulisan Al-Quran itu banyak ditulis di pelepah kurma, di tulang belikan unta dan lain-lain oleh sahabat, ya, untuk menguatkan hafalan mereka. Kemudian di zaman Abu Bakar terjadi perang Yamamah, ya, terjadi perang Yamamah yang menewaskan banyak para penghafal Quran kita yang tewas, yang gugur di medan perang. Makanya di sini Abu Bakar berinisiatif, ya, yang berinisiatif Umar, berinisiatif Umar menyampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, banyak para penghafal kita yang meninggal, yang tewas. Maka apakah kita tulis saja Al-Quran itu? Ya, kita tulis saja supaya tidak hilang Al-Quran ini di muka bumi. Kata Abu Bakar, jangan dulu. Kenapa? Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, karena takut bid'ah. Perkara yang ada-ada dalam agama, takut dibilang bid'ah. Akhirnya Allah melembutkan hati Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar menyetujui pendapat dari Umar untuk menulis Al-Quran, untuk membuat panitia penulisan Al-Quran. Ya, di zaman Utsman baru terjadi mushaf Al-Quran. Jadi proses turunnya Al-Quran dan proses penulisan Al-Quran itu memiliki sejarah yang panjang. Ya, tidak langsung begitu Quran itu turun berbentuk mushaf. Tidak, akan tetapi memiliki sejarah. Ya, dari presentasi yang sudah Anda sampaikan tadi, ya, saya sangat apresiasi dan saya akan nilai hasil presentasinya tadi dan hasil penulisannya tadi, ya. Maka cukup sekian presentasi yang sudah